Tapi gue mengerti juga posisinya Nikita Mirzani yang statusnya sudah mengikhlaskan anaknya gitu. Sekarang mau ngomong apa? Oh karena lu nggak tahu rasanya jadi loli, lu nggak tahu rasanya digituin sama orang tua gimana. Hey, Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani mengaku sudah putus hubungan dengan putrinya, Loli. Hal ini diungkapkan Nikita Mirzani dalam sebuah wawancara di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan baru-baru ini. Ia mengaku awalnya berusaha menjadi orang tua yang baik. Namun di mata Nikita, Loli adalah anak yang melawan orang tua. Nikita mengaku sudah putus hubungan dengan Loli sejak lama. Sekarang ini Nikita pun tidak peduli dengan kehidupan Loli. Nikita Mirzani mengaku sudah mengikhlaskan Loli. Dengan tegas ia menyebut tidak akan mencari anaknya tersebut. Hubungan sama Loli sendiri sekarang gimana? Gak ada hubungan Masih lost kontak? Sama sekali kak. ya kan saya di blok. Itu udah nggak ada kontak sama sekali kan Gi? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana nih? Yang apa yang harus dipantau? Rasa kangen mungkin kak. Ada rasa kangen nggak sih? Iya rasa kangen Kalau sebagai tanya ibu. Sebianas tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab dan itu atau seperti apa? Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parent, apalagi single parent. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis itu datang ke sana. Kan yang salah dia bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai. Kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana ya. Kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Udah dari kapan Gi kalau boleh tahu? Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Bentuk rasa kecewa nih. Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau saat dia balik ke Kaniki maksudnya minta maaf ke mamanya gitu kak, apa yang akan kamu lakukan kak? Iya sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anaknya Nikita Mirzani. Jadi yang lagi bawa nama saya udah jadi aja diri sendiri. pulang lagi Bang? Enggak. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini berkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Astagfirullahaladzim, nggak tahu ini di podcast siapa. Istighfar Nyai gelis. Ya, kita aja kehilangan barang dicari dulu. Nggak begitu aja diikhlasin. Itu anak masih kecil, belum dewasa pemikirannya. Emosinya juga nggak kekontrol. Mohon dimaafkan ya. Jangan bilang begitu, karena bahasa ibu itu bahaya ya. Seorang ibu tuh kalau berkata Allah dengar ya. Doain anak itu cepat insaf, cepat soleh, cepat sadar, minta maaf sama Nyai ya. Nyai ya, kita sama-sama ibu harus legowo, harus sabar ya. gue baru kelar nontonin podcastnya Melanie Ricardo sama Nikita Mirzani, yes, yang about Loli ya. Sebenarnya gue udah lama pengen mengomentari soal perseteruan ibu dan anak ini ya. Gue bukan expertnya di bidang ibu dan anak ya, tapi gue cuma bisa bilang adanya kejadian ini, adanya huru hara ini juga pasti ada kesalahan di kedua belah pihak, baik dari pihak si ibu, baik dari pihak si anak. But Loli girl, what you've done there,
it's gone too far sayang. Gila, lo bisa-bisanya live ngata-ngatain ibu lo manusia plastik. Lo bilang lo gak butuh duit emak lo bongkar aib emak lo. Well, honey, you don't need your mom's money. But in fact, lo sekarang di UK ya, itu karena duit emak lo sayang ya. Nggak usah belaga kayak, oh aku maunya hidup sederhana. No man, nggak gitu Loli, nggak gitu caranya. Perseteruan antara ibu dan anak itu bisa terjadi. In fact, itu pernah terjadi waktu gue lebih muda daripada sekarang. Pada saat gue masih tinggal serumah sama orang tua gue. Entah karena zaman yang sudah berbeda atau bagaimana, tapi sampai saat ini pun kalau gue berkonflik dengan nyokap gue, walaupun posisinya gue sudah menikah ya, gue nggak ada desire untuk mempublikasi masalah gue dan nyokap gue, let alone sampai mengata-ngatain nyokap gue di social media. Gue nggak tahu, mungkin pada saat di rumah dari pihaknya Nikita Mirzani tuh ada salah pola asuh kah, atau mungkin dia terlalu keras sama anaknya gitu. Ada kata-kata yang menyakiti anaknya. Ini sih harus diberesin sih, bener apa kata Kak Melanie Ricardo, kalau ini harus dibenerin gitu. Ini harus terus didoain gitu. Tapi gue mengerti juga posisinya Nikita Mirzani yang statusnya sudah mengikhlaskan anaknya gitu. Sekarang mau ngomong apa? Oh karena lu nggak tahu rasanya jadi Loli, lu nggak tahu rasanya digituin sama orang tua gimana. Hey, nyokap bokap gue juga dulu strict. Nyokap bokap gue juga dulu strict banget. Gue harus sampai di rumah jam 9. Lebih dari jam 9 gue gak boleh main besoknya gitu. Sama, dikunciin di kamar, dimarah-marahin, dimaki-maki. Aduh gimana ya maksudnya. Gue takut salah ngomong asli dah. Jadi intinya gini sih Loli, you have to have a self-control upon yourself. Dan kalau misalkan memang lagi nge-live dan orang-orang bawa-bawa ibu lo diem aja gitu, ngapain lo ladenin gitu. Mungkin karena lo sendiri tahu kalau lo bawa-bawa ibu lo naik nama lo. Aduh, gue berusaha untuk gak pengen berpihak satu pihak, tapi susah gitu. Karena gue sudah pernah melewati masanya Loli, dikekang apa segala macam, tapi gue gak melakukan hal yang sama sama dia. Dan sekarang posisinya gue udah jadi orang tua. And as a parent, I want the best for my kid gitu. Gue mau yang terbaik untuk anak gue. Dan gue yakin Nikita Mirzani dengan sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin, titik penghabisan mungkin, memberikan yang fasilitas yang terbaik untuk anaknya, pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Kalau nggak mungkin Loli lo sampai di UK. Come on, you are living people's dream. Disekolahin di luar negeri. Nggak semua orang punya privilege itu gitu. Sekarang yang lo harus lakukan adalah lo cuma harus jaga privilege itu ya. Tapi malah lo ancur-ancurin sendiri dengan lo katain emak lo ini. Itulah yang buat gue separah-parahnya masalah lo sama nyokap lo ya. Lo gak pantes sih kayak gitu. Gak ada pantes-pantesnya. Ikut prihatin juga ya Marijan, sudah tidak ada lagi kontak dengan Lollipop, bahkan WhatsApp-nya di blok. Itulah kadangkala harga sekolah di luar negeri UK. Kadangkala kita memang mau yang terbaik bagi anak kita, dan mungkin karena gaya, sedangkan kita juga di Konoha banyak sekali sekolah-sekolah yang bagus seperti di Brebes, di Chandet, di Citerup, di Cibinong, dan banyak anak-anak jadi baik sekali dan jadi orang meskipun mereka sekolahnya di Bekasi. Gak harus sampai ke UK. Sebenarnya ini benang khusus. Kenapa harus dikirim ke UK ke sekolah? Dan itu juga perkara dengan keluarga nasi tim. Kenapa mereka mau jadi pahlawan nasional? Harusnya mereka menjadi pahlawan bagi negara mereka, itu nasi tim. Kenapa mau jadi pahlawan untuk anak orang? Ya kadangkala itu ikan setelah 3 hari ya bau amis. Artinya tamu, bahkan saudara pun dari kampung yang nginep di rumah kita tuh nebeng. Memang awalnya manis-manis ya, hubungnya seperti bulan madu, seperti madu yang manis. Tapi lama-lama ya ikan juga busuk dan bau amis.
Itulah yang saya tidak paham. Dan dikatakan juga bahwa keluarga nasi tim ini bangga sekali membawa Lollipop ke pesta-pesta negara nasi tim di UK. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah anak Marijan, Lollipop, anak artis super-super kondangan dari Konoha. Saya tidak memahami apa bangganya. Misalnya kalau Lollipop itu adalah anak dari Donald Trump atau mungkin dari Ratu Elizabeth, cucunya atau cicitnya, ya mungkin masih ada bangganya. Dan lagian apakah kalau kita foto bareng dengan Lollipop, kita langsung tenar, kita dapat uang. Kita aja foto dengan Presiden Konoha atau dengan Donald Trump atau dengan Raja Inggris, ya kita nggak dapat apa-apa, cuma foto, paling ditaruh di dinding di rumah kita untuk kebanggaan. Jadi saya benar-benar tidak paham. Ya semoga hubungannya kembali pulih ya antara Marijan dan Lollipop. Dan memang saya setuju sekali, jika Lollipop kembali ke Konoha, nanti dia pasti akan berontak lagi karena dia pengen kembali ke keluarga mami baru itu, mami Ada, mami nasi tim. Terus juga Lollipop bisa menjadi racun bagi adik-adiknya, mengasut. Nanti kasihan juga Marijan kalau anak yang kecil-kecil itu sudah bisa bicara, sudah bisa mengerti, mereka jadi pemberontak massal dan hidup Marijan akan sangat-sangat tertekan dan pesing kepala. Saya paham sekali. Ya semoga terbaik. Ya kita doakan mungkin saja Lollipop nanti di sana di UK bisa menikah cepat dengan seseorang, dan memang tinggal di sana mahal sekali ya. Saya pernah tinggal di Manchester, di Sheffield, di London selama 4 tahun dulu. Dulu aja mahal sekali ya. Misalnya kita mau ngopi aja 5 pound sterling ya, itu 150.000 cuma untuk kopi hitam. Belum makan kebab 8 pounds itu 150.000, 200.000. Belum fish and chips itu 7 pounds, 8 pounds itu bisa 200.000 kalau di dalam rupiah. Jadi gimana ya kalau tidak memiliki pendapatan dalam pound sterling? Karena nanti kalau cuman hanya cari uang di tiki toko dari saweran, mau bahas apa lagi? Apalagi kalau induknya diomongin, ada plastik, ada ember bolong, ada gayung plastik, mukanya dipermak. Jadi aneh sekali ya, kok bisa mencari uang dengan cara menjelekkan induknya dan sebaliknya. Itu sangat aneh, yang nyawer juga menurut saya juga rada-rada. Sedangkan banyak sekali orang yang membutuhkan uang, orang kismin, orang fakir miskin di Konoha yang jelas statusnya. Tapi kita memberikan gift kepada orang-orang yang saling menjelekkan orang. Saya tidak paham sifat daripada kejiwaan orang Konoha. Aneh sekali. Ya sudah. Semoga sekarang keluarga nasi tim ini, nasi tim, yaitu nasi ceker ayam ini, mereka akan menikmati, ya, menanggung orang di UK. Itu bukan hanya dengan modal Indomie goreng gitu kan, atau dengan bakso tek-tek atau mie goreng tek-tek yang lewat. Kasih makan 3 hari sekali, belum mandinya, belum pakai listriknya. Di sana aja kalau mau flush toilet aja untuk boker, itu dihitung loh. Makanya kalau di sini, di Konoha, kita itu kan pakai air seenaknya. Mau boker aja flush, air mengalir. Kalau di sana kita harus tunggu sampai tokenya itu, bukan tokai itu penuh di dalam kloset, baru kita flush sekali. Dan tidak ada cebok-cebok. Kenapa? Karena air mahal sekali. Jadi saya memang kagum sekali dengan keluarga nasi tim ini. Dengan pekerjaan hanya saja sebagai cleaning service, mereka bisa menanggung orang. Jadi mereka sangat-sangat luar biasa menurut saya. Dan oke, kita berdoa terbaik. Setuju sekali Marijan, saya prihatin bahwa memang mau diapain lagi kalau merasa dewasa. Kita tidak tahu visa apa yang akan dapat di sana. Katanya visa suaka, kata mami nasi timnya ini. Visa karena dianiaya oleh siapa kita tidak tahu. Atau visa sebagai gelandangan.
visa-visa sebagai pengungsi perang atau visa apa. Ya sebaiknya di sana itu kalau mau dapat uang hamil ya. Karena di UK itu kalau warga hamil, perempuan hamil dikasih tunjangan oleh pemerintah, tapi itu hanya untuk warga UK. Warga Inggris, makanya mereka itu 2-3 anak, mereka dapat uang dari pemerintah karena warganya menyusut dan mereka harus banyak produksi anak, dapat tunjangan. Ya mungkin saja Lollipop harus kawin segera dengan seorang laki-laki Inggris dan disponsori karena Mami Nasi tim saya rasa tidak akan sanggup. Kita lihat saja. Dan mereka mungkin ada stres juga lama-lama. Dan itu ya semoga bisa menikah dan mungkin hamil duluan supaya mempermudah keadaan supaya Lollipop bisa tinggal di UK selamanya. Ini nasihat saya. Selamat berkarir Marijan di Konoha dan kita menunggu film layar lebarnya yaitu berjudul Huru Hara. Terima kasih.